Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, udah sarapan hari ini? Sudah, Bu. Udah mandi? Sudah dong, Bu. Miko udah mandi? Apa nonton bola semalam ya? Nonton bola, terus mandi, Bu. Oh, subuh-subuh udah mandi ya? Iya, Bu. Oke, baiklah. Ini Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Miko, sebagai ketua kelas? Semuanya hadir, Bu. Oke lah, baik ya. Berarti kita bisa melanjutkan ini ya selanjutnya. Oke, seperti biasa untuk memberkahi kelas kita, biasanya kita kan berdoa ya kan. Hari ini piketnya Putri. Tolong Putri dipimpin doanya. Putri. Masih mood Putri? Iya, Bu. Silakan dipimpin doa. Teman-teman, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan Bu Habibul. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih ya Putri ya. Oke, sekarang hari ini kita masuk pembelajaran. Ibu share dulu ya. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita belajar, iya. Sudah nampak belum? Sudah nampak di layarnya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita belajar limbah, ya, limbah. Limbah apa itu limbah? Kita next dulu. Ini ada KD-nya atau kompetisi dasar. Di sini ada mengevaluasi berbagai macam limbah aktivitas makhluk hidup. Terus memanfaatkan berbagai macam limbah aktivitas makhluk hidup. Jadi kita di bagian limbah dulu ya hari ini. Untuk polusi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, ini ada IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi. Yang harus kalian ketahui di sini nanti ada jenis limbah berdasarkan sumber, unsur pembentuknya, wujudnya, nilai ekonominya, kemudian cara pembuatan kompos berdasarkan wacana dan penerapan 3R. Lanjut lagi, ada tujuan pembelajaran. Tadi di IPK sudah Ibu jelaskan sekilas apa yang harus kalian pelajari pada hari ini. Kemudian di sini Ibu jelaskan juga sedikit tentang model pembelajaran kita hari ini, yaitu model PJBL atau proyek. Jadi nanti kalian Ibu kelompokkan sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan untuk membuat suatu produk. Jadi nanti hasil di akhir ini ada produk yang kalian dapatkan gitu, yang kalian presentasikan. Oke ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Yuk, ini, nah, jadi sebelum kita masuk ke limbah, pada pembelajaran sebelumnya nih, kita kan sudah belajar yang namanya sistem reproduksi hewan dan sistem reproduksi pada tumbuhan. Kira-kira kalau misalnya tumbuhan sama hewan itu mati, bisa nggak dikatakan sebagai limbah? Coba, Rima. Ini yang nampak sama Ibu Rima. Kalau hewan atau tumbuhannya mati, bisa nggak dikatakan sebagai limbah? Menurut saya bisa sepertinya, Bu. Misalnya kayak daun itu bisa jadi limbah nanti untuk pembuatan pupuk kompos. Benar nggak ya, Bu? Oke, iya, benar ya. Jadi kalau misalnya yang hewan atau tumbuhan makhluk hidup yang sudah mati bisa juga dikatakan sebagai limbah. Ini kira-kira yang pertama nih, gambar pertama. Coba Miko, apa nih gambar pertama di sini yang udah Ibu tunjuk di sini? Apa nih kira-kira? Bulan sampah itu, Bu. Iya, Sampah plastik, Bu. Iya, tumpukan sampah plastik. Jadi kalau misalnya sampah itu sudah tidak ditangani dengan baik, ini kejadiannya akan seperti ini, mengganggu keberlangsungan hidup. Ya. Yang kedua, ada gambar apa? Coba Nurafikah ini yang kedua. Ini yang Ibu nampak nih Nurafikah nih. Apa nih Nurafikah? Iya, Bu, itu limbah organik, Bu, dari sisa-sisa makanan. Bagus, limbah organik dari sisa makanan atau dari sayur-sayur yang kita masak biasanya ya. Oke, kita lanjut. Gambar yang ketiga, tolong ini siapa nih? Nesa, ini yang nampak Ibu Nesa. Apa nih gambar ketiga ini? Ini tuh kayak ini, Bu. Ban
ban ya Bu ya, kayak pot bunga ya Bu ya. Iya, ban-ban bekas ya yang dijadikan Ya. sebagai pot bunga Pot bunga. atau ya ada serus ya, terus kalau Ya. nanti harapannya. Oke ya, udah paham di sini sedikit. Biar lebih paham lagi, kita lanjut ke video. Jadi kita lihat video dulu. Kedengaran ya semuanya ya? Iya, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Gali Gawardana, mahasiswa Desain Produk Industri ITS Surabaya. Sampah plastik telah menjadi permasalahan lingkungan pada saat ini. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, pada kurun waktu 2002 sampai 2016 telah terjadi peningkatan sampah plastik sebesar 5%, dengan rata-rata 64 juta ton per tahun, dan 3,2 juta ton diantaranya terbuang ke laut. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengurangi sampah plastik tersebut, dan salah satunya dengan cara daur ulang. Dan berikut eksplorasi daur ulang limbah plastik jenis HDPE dengan teknik compression molding. Berdasarkan hasil daur ulang tersebut, dapat disimpulkan bahwa material ini memiliki corak yang unik, khas, dan kekuatan durabilitas, sehingga cocok digunakan untuk produk furnitur untuk kafe. Mengingat kebutuhan furnitur yang ikonik bisa menjadi identitas yang menarik bagi kafe itu sendiri. Konsep desain pada Iya, baiklah. Nah, jadi tadi kan udah didaur ulang nih bahan-bahan plastik. Kira-kira apa tanggapan kalian setelah menonton video yang barusan kita lihat? Coba Ibu mau dengar Vivi. Tolong Vivi, ada tanggapannya enggak? Iya, ada, Bu. Gimana Jadi, tanggapannya? itu saya baru tahu, Bu, kalau sampah-sampah plastik itu ternyata meningkat setiap tahunnya, Bu. Terus kita harus mendaur ulang supaya kita mengurangi sampah yang ada di dunia ini. Iya, bagus sekali ya tanggapannya ya Vivi ya. Terima kasih Vivi telah menanggapi. Oke, untuk selanjutnya di sini ya berdasarkan video telah disimak diskusikan bersama kelompok tentang limbah yang akan didaur ulang serta tuangkan ke dalam LKPD yang sudah diberikan. LKPD-nya kan sudah Ibu beri ya. Ini kalau misal nggak ada yang hilang kan? Oke. Udah Ibu berikan LKPD-nya. Tolong suaranya di mana ini? Ya, Bu. Udah, oke, sudah Ibu kasih. Ini kelompoknya mungkin masih ada yang lupa atau gimana, Ibu ulangi ya, Ibu bacakan kelompoknya. Kelompok pertama itu ada Melda, Nesa, sama Nur Hidayah. Kelompok kedua ada Yuli dan Putri. Kelompok ketiga Mayfi dan Nurafika. Kelompok keempat Miko, Rima, sama Nisa. Ya, ini waktunya Ibu kasih sekitar 25 menit untuk nanti langsung kita presentasi. Gimana kelompok Melda, Nesa, sama Nur Hidayah? Ada masalah? Aman, Bu. Aman Bisa, ya? Bu. Bahan-bahannya udah dibawa semua ya, gunting, lem, segala macam udah ya? Sudah. Ya, oke, bagus. Kelompok kedua, Yuli sama Putri. Gimana nih, Yuli? Udah siap? Lagi di ini? Siap, Bu. Lagi dikerjakan, Bu. Iya. Aman. Bagus. Kelompok ketiga, Mevi sama Nurafika. Gimana Nurafika? Sudah, Bu. Ya, Bu, lagi dikerjakan produknya, Bu. Iya. Yang terakhir nih, Miko, Rima, sama Nisa. Proses, Bu. Lagi didiskusikan, Ibu. Oke, Ya, Bu. lagi didiskusikan ya. Ya, Oke, Bu. Bu.
Udah siap semua? Sudah siap? Sebentar lagi Bu ya, lagi Oke. dikoreksi. Baik. Kalau ada masalah jangan lupa hubungi Ibu biar Ibu kasih tahu, nanti mungkin ada yang belum paham gitu di langkah-langkahnya. Sudah Bu. Sudah, oke. Kelompok Nurafika sudah, kelompok Nur Hidayah udah ya? Sudah? Sudah, Bu. Kelompok Sudah. Desa udah, oke. Sudah, Bu. Kelompok Yuli udah? Sudah Bu, sudah Bu. Oke, berarti udah semua ya. Ini udah dikirim juga nih ke WA Ibu. Berarti sekarang tugas kita adalah mempresentasikan hasil proyek yang sudah dilakukan. Ya, bagus sekali ya. Sudah ada 3 kelompok yang maju. Berarti sekarang kita maju ke kelompok keempat. Kita lihat penampilan kelompok 4 bagaimana. Ini sudah dikirimkan tadi LKPD, hasil LKPD-nya ke Ibu. Sekarang Ibu minta ke kelompok 4. Ini perwakilannya si Nisa. Tolong Nisa ya. Ini Ibu stop share, Ibu share hasil kerja kelompok Nisa. Mana Nisa? Iya, Bu. Ya. Bentar Ibu stop share. Ibu share dulu ya hasilnya. Oh, di mana itu? Dah, silahkan Nisa. Ini ya produknya ya? Iya, Bu. Ya, apa ini Nisa? Coba dipresentasikan. Baiklah, kami dari kelompok yang 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu daur ulang sampah plastik yang menjadi tempat pensil yang unik. Di sini kami membuat tempat alat tulis karakter dari botol air mineral bekas. Dengan mendaur ulang limbah plastik, kami telah melakukan langkah kecil untuk menyelamatkan bumi. Sekian presentasi dari kami. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Kairunisa dan kelompoknya. Oke. Ini kalau Ibu lihat sudah bagus dari kelompok 1, 2, 3 tadi juga udah bagus, tapi di sini ada sedikit ini ya, kalau menurut Ibu, ini judulnya jangan di bawah. Judulnya harusnya topik proyek itu di atas dan recycle-nya baru kita geser ke bawah. Dan yang kemudian untuk alat dan bahan serta langkah-langkahnya kan sudah ada di LKPD yang lain. Jadi lebih bagusnya ini ditiadakan dan gambarnya saja yang diperbesar. Atau ada komen atau ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 4 ini? Atau ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silahkan Nesa dari kelompok 1. Tanya. Mau tanya, Bu. Menurut kelompok Nurafika, menurut kelompok Nisa, apakah semua limbah itu bisa didaur ulang nggak ya? Nah, gimana? Coba dijawab. Saya coba jawab ya, Bu. Iya. Dari kelompok 4 ya, Bu. Ya. Menurut kelompok kami, tidak semua sampah itu bisa didaur ulang, Nesa. Karena ada jenis limbah yang tidak bisa didaur ulang. Seperti itu, Nesa. Terima kasih, Bu. Ya, gimana Nesa, bisa diterima? Bisa, Bu, paham. Bagus ya, sudah diterima. Kita lanjut ke pembelajaran kita. Oke, ini sudah nampak ya? Ya, sudah presentasi ke empat kelompok dan ada juga diskusi tanya jawabnya juga sudah bagus. Ibu lihat, kira-kira nih setelah 1, 2, 3 dan 4 yang presentasi, ada nggak hal-hal yang di luar ini yang kira-kira menurut kalian itu yang mengganjal gitu? Ada nggak pertanyaannya kira-kira? Ada, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, mau tanya apa, Nurafika? Silahkan. Nah, Ibu, jadi kan tadi saya ada melihat maksud daripada 3R, ya kan, Bu? Nah, setelah kami buat proyek daur ulang limbah, itu kan salah satunya itu proyeknya itu namanya itu recycle. Nah, yang 2R lagi itu apa, Bu? Saya kurang paham, Bu. Oke, 2R-nya ya. Ya, yang Bu. jelas bukan Rizky Ridho ya, 2R-nya. Ya, oke. Ada pertanyaan nih dari kawan kalian. Tadi kan kita ini membahas daur ulang. Daur ulang itu kan recycle. Jadi ada 2R lagi, yaitu reuse sama reduce. Jadi apa? Ada kira-kira yang mau menjawab dulu nih sebelum Ibu yang memberikan jawaban?
Atau sama-sama belum paham? Nggak ada ya? Iya, Bu, 5? masih bingung, Bu. Oh, masih bingung. Oke, berarti kita masuk ke pembahasan ya, sekaligus Ibu memberikan penguatan kepada kalian. Oke, di sini ada limbah. Limbah artinya itu buangan atau sisa dari aktivitas manusia dan industri. Jadi segala sesuatu yang dibuang atau tidak diperlukan itu namanya limbah. Ini contoh-contohnya. Ini limbah rumah tangga nih biasanya. Dan di sini ada jenis-jenis limbahnya. Nah, jenis-jenis limbahnya berdasarkan sumber. Ada pemukiman, tempat umum, perkantoran, industri, pertanian, sama peternakan. Kira-kira kalau di gambar ini, limbah apa ya? Limbah pemukiman kah? Peternakan. Iya, Ya. bagus. Rima, ini peternakan. Ini ya, kotoran-kotoran atau sisa buangan dari hewan. Oke, yang selanjutnya. Ini ada limbah berdasarkan unsur pembentuknya. Ada limbah organik. Ini kalau limbah organik segala sesuatu dari makhluk hidup. Termasuk tadi yang sudah Ibu jelaskan, ditanyakan di awal tadi. Yaitu yang kalau misalnya ada tumbuhan atau hewan yang mati itu masuk kemana? Masuk ke limbah organik. Bagus, tadi sudah juga dijelaskan sedikit sama Rima. Dan ini ada limbah anorganik. Berarti yang selain dari makhluk hidup. Berarti seperti model-modelan gini lah, plastik-plastik ya. Dan selanjutnya ada limbah berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada limbah cair. Nah, limbah cair ini kalau ini dari hasil pabrik, kalau di kehidupan kita sehari-hari itu seperti air sabun atau air cucian ya. Jadi kalau kita mandi itu air yang mengalir itu limbah, namanya limbah cair. Kita cuci piring, nyuci baju, nah itu limbah cair. Yang kedua nih ada limbah padat. Ini sesuai wujudnya. Jadi kalau bisa dipegang kuat ini, seperti kaca, botol, segala macam, berarti ini limbah padat. Dan yang ketiga ada limbah gas. Ini biasa karena pembakaran yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan asap yang menjadikan limbah. Polusi ya, nanti terakhirnya. Nah, ini yang selanjutnya ada berdasarkan nilai ekonominya. Ini juga tadi berkaitan dengan pertanyaan Sinesa. Apakah semua limbah itu dapat didaur ulang? Nah, di sini jawabannya di nilai ekonomi atau nilai kebermanfaatan. Ada limbah seperti yang ekonomis ini dari plastik-plastik bisa dijadikan sebagai hal yang lain, tempat yang ini tempat duduk atau meja ini bisa. Tapi ada limbah yang tidak dapat didaur ulang. Kenapa? Karena kalau kita daur ulang itu akan menimbulkan masalah baru. Biasanya ini di bagian medis atau lab ya, kayak suntik-suntik ini kan nggak bisa kita daur ulang karena ada penyakit atau nanti tempel apa di situ. Jadi nggak bisa kita pakaikan lagi. Jadi ini namanya limbah non ekonomis atau tidak bermanfaat lagi setelah menjadi limbah. Nah, paham ya berarti ya, Nesa ya? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Ini dampak limbah terhadap lingkungan dan penanganannya. Ada dua di pembahasan di buku kita. Yang pertama dibuat kompos atau pengomposan. Yang kedua ada penerapan 3R atau reuse, reduce, sama recycle. Jadi dibuat pupuk kompos. Ini ada tahap-tahapannya. Di wacana LKPD kalian juga sudah dijelaskan. Di sini nanti tinggal kalian perkuat lagi nanti di pertanyaan-pertanyaannya. Ada pencacahan itu dikecil-kecilkan, terus ada penyaringan, dikasih molase itu sebagai makanan kepada nanti mikroorganismenya, biar dia cepat mengurai. Ada pencampuran, ada pembalikan biar rata, sama juga kayak pencampuran. Dan terakhir baru dikemas dan disimpan. Jadi kalau ada sampah-sampah yang organik seperti ini masih bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Nah, di sini. Nah, ini yang di pertanyaan sih Nurafika tadi. Ada konsep 3R, reduce, sama recycle. Yang kita bahas dari tadi recycle aja, Bu. Duanya lagi apa? Ya, dua lagi di sini. Ada di sini definisinya kalau reuse itu menggunakan kembali limbah yang masih dapat digunakan. Ini ada di contohnya itu ada pot. Pot ini kan dari botol air mineral bekas ya. Kemudian dijadikan sebagai pot bunga. Nah, kalau reduce itu meminimalkan penggunaan barang sekali pakai dengan yang dapat dipakai berulang-ulang. Jadi kayak plastik ini, kita nggak pakai lagi plastik kan? Ada beberapa tempat atau market itu nggak pakai lagi plastik, tapi digantikan dengan namanya tas. Tas ini kan bisa dipakai berulang-ulang. Sama juga seperti diapers atau popok bayi gitu. Jadi
kan ada dia sekarang yang model kainnya gitu. Jadi nggak dipakai lagi yang itu untuk mengurangi limbah, tapi kita pakai yang kain biasa. Yang terakhir recycle, ini yang kita bahas dari tadi, yang kita buat tempat pensil kah, kita buat tas kalau di sini di gambarnya dan lain-lain. Udah paham, Nurafikah? Di pertanyaan Ibu tadi? Sudah ya. Yang lain juga udah paham ya? Oke. Sudah, Bu. Terima kasih. Paham, Bu. Udah paham? Ini ada simbolnya. Nah, nanti mana tahu kalian dapat ini simbolnya aja tapi nggak dapat namanya, ini ada simbolnya. Ini ada reduce, reuse, ini recycle. Nah, ini ada evaluasi. Ini linknya Ibu kirimkan sekarang ya. Tolong dikerjakan. Waktunya tidak banyak. Ibu kasih 5 menit cukup lah ya untuk 10 soal karena kan udah paham semua. Oke? Sudah masukkan linknya? Sudah, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Kerjakan. Udah siap? Oh, udah masuk nih. Udah. Si Mayvi udah, Yuli udah. Ibu lihat nilainya. Wah, berarti ya udah paham ini. Karena rata-rata nih udah dapat 100 semua nih. Iya. Oh, Miko dapat 90. Kenapa nih? Ini apa nih? Karena kurang tidur malam ya nonton bola ini. Makanya ini. Dapatnya 90. Yang lain udah bagus berarti. Pemahamannya udah pas, udah dapat 100 semua. Berarti udah bisa lah ya kita lanjut ya. Bisa Baik, kan? Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tahu kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Tolong. Rima, jangan Rima lagi. Yuli ya, Yuli. Ya, saya Bu, saya Bu. Iya, Ya. Yuli silahkan. Iya, nampak. Iya. Jadi dari yang Ibu jelaskan ini, saya bisa menyimpulkan kalau jenis limbah itu ada limbah organik dan ada juga limbah anorganik. Tapi kalau kita lihat dari wujudnya, ada juga limbah terbagi menjadi 3, ada yang padat, cair, dan gas. Nah, di sini penanganan limbah itu harus ditangani secara baik, Bu, supaya nggak mengganggu keberlangsungan hidup kita. Nah, penanganannya itu bisa dengan cara pembuatan pupuk kompos, atau bisa juga dengan penerapan 3R dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali, Yuli. Tepuk tangan dulu buat Yuli. Oke, terima kasih ya. Dan sekarang Ibu mau dengar refleksinya. Nur Hidayah ada? Di mana dirimu, Nur Hidayah? Ya, Bu. Ada. Gimana Ya, pembelajaran kita, Nur Hidayah? Menyenangkan, Bu. Semangat juga. Oh iya, bagus Nur Hidayah ya. Oke, Ibu mau dengar satu lagi refleksinya dari Melda. Ada Melda? Ada, Bu. Oke, gimana Melda? Refleksi hari ini. Menyenangkan, Bu. Seru, Bu. Ada video. Terus PowerPoint-nya juga banyak gambar-gambar, Bu. Jadi mudah dimengerti, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti udah oke lah semuanya ya. Udah bisa kita lanjut di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk semua anak-anak Ibu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun di masa-masa ujian ini ya. Besok Senin kita udah mulai ujian. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.